Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nas Makkiyah, ya, jumlahnya 6 ayat, semua berakhir dengan huruf sin. Surat An-Nas ini disebutkan An-Nas karena memang awal suratnya disebutkan ada kalimat An-Nas yang artinya manusia. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, ayyuhar rasul, qul ayyuhar rasul, katakan wahai Nabi Muhammad, a'udzu, saya berlindung, a'tasimu, a'udzu, saya berlindung, bi rabbin nas, kepada Tuhannya manusia, kepada semua Tuhannya manusia, kepada Tuhannya semua manusia, baik yang nyembah Allah atau yang tidak nyembah Allah. Karena sebetulnya Tuhannya manusia ini hanya Allah, ya. Dan Allah sudah mengatakan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha hidup, ya. Allah, surat ayat kursi. Kan Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa, Allah, tidak ada Tuhan kecuali Ia. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi semua Tuhan yang disembah di atas bumi ini bagi Allah tidak diterima. Tapi ya monggo, kalau mau nyembah selain Allah ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah di surat Kahfi. Kalau mau iman monggo, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, kata Allah begitu. Tapi Allah akan menyediakan hadiah terbaik untuk umatnya yang nyembah kepada Allah. Makanya dikatakan qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, a'udzu, saya berlindung, ai a'tasimu, saya berlindung, saya bersandar, meminta perlindungan, birabbin nas, Tuhannya manusia. Tuhannya manusia semua, baik yang nyembah atau yang bukan nyembah, itu Tuhannya Allah asli ini. Cuma kalau tidak nyembah ya oleh hukuman nanti. Yang menyembah insya Allah dapat pahala. Malikin nas, ini beda dengan malikin nas maliki yaumiddinnya Fatihah. Kalau maliki yaumiddinnya Fatihah boleh dibaca dua, pendek atau panjang. Dianjurkan rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Fatihah. Kalau qul a'udzu birabbin nas tidak ada panjang, satu saja, pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Rakaat kedua Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu lebih baik. Fatihah tapi rakaat pertama agak panjang, rakaat kedua lebih pendek. Kenapa? Ya supaya menjadikannya aturannya lebih baik begitu. Kalau malikin nas tidak ada, malikin nas tidak ada. Kalau maliki yaumiddin ada, maliki yaumiddin ada, malikin nas ada, malikin nas tidak ada. Malikin nas, rajanya manusia, fid dunya wal akhir. Ya. Dikatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Yauma, hari itu, hari kiamat, la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Manusia tidak memiliki apapun. Wal amru yauma idzin lillah. Dan urusan hari itu hanya kepada Allah. Karena memang Al-Malak atau Al-Malik, Tuhan kepemilikan itu hanya milik Allah. Semua, bumi, hujan, jiwa, hidup, mati, siang, malam, sore, cuaca enak, cuaca tidak enak, semua apa katanya Allah, semua miliknya Allah. Nah, sehingga manusia hanya bisa melakoni saja, tidak bisa manusia mau milih. Saya mau mati di Amerika, saya mau mati di, tidak bisa. Berdoa boleh, minta mati boleh. Ya Allah, saya ingin mati di Mekah, boleh. Di doanya Dalail itu kan begitu.
matikan kami di tanah haram ya Allah. Ada doanya apa namanya? Dalail ya. Setiap Kamis kita berdoa itu minta mati di tanah haram. Boleh minta meninggal ya Allah dalam keadaan bersujud. Boleh. Kepingin ya Allah meninggal di, boleh, tidak apa-apa, minta boleh, tapi pasti hanya milik Allah. Tapi jangan lupa untuk minta dengan keadaan yang terbaik atau dengan selamat. Ya Allah kepingin kula niki tilar, misalnya jenengan asli Lampung atau Bengkulu atau Kalimantan. Ya Allah ingin nanti wafat di Kalimantan di sebelah makam ayah saya. Tapi jangan lupa husnul khotimah dengan selamat. Ojo jaluk mati dong. Jangan lupa husnul khotimah dan selamat. Seperti kalau antum hadir Hall Solo, itu kan di makamnya Solo itu kan ada 3. Ada Habib Alwi, ada Habib Anis, ada Habib Ahmad. Ya, Habib Ahmad itu saudaranya Habib Anis Al-Habsyi. Habib Ahmad itu yang terakhir wafat entah tahun 2010 atau 2000, entah lupa saya. Habib Ahmad itu orang Sewun, bukan orang Indonesia, tapi beliau berdoa, ya Allah saya ingin meninggal di Indonesia. Meninggal pas datang meninggal. Itu memang aulia, memang wali gitu. Kalau wali murid ini ya boleh doa. Tapi beliau memang mintanya begitu, kepingin mati dikubur sebelah ayahnya. Dikabulkan oleh orangnya orang Sewun, Yaman. Mau wafat di sini dulu. Ada lagi yang seperti beberapa orang yang ketika mau wafat pamit dulu, kan ada yang begitu ya. Tapi tetap kepemilikan itu hanya milik Allah. Mati hidup hanya milik Allah. Malikin nas, pemilik manusia, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswas al-khannas, dari bahayanya waswas al-khannas. Ya, waswas itu anda sudah tahu kan, waswas ya, diberi waswas itu tahu. Al-khannas itu yang bersembunyi. Jadi dia itu sifatnya ya, di sini disebutkan min syarri syaiton, dari syar itu keburukan, kejahatan setan. Alladzi yulqi waswasatahu ilal insan idza ghafala an dzikrillah. Karena manusia itu kalau sudah lupa ingat sama Allah, diberi waswas dia. Diberi rasa waswas. Waswas itu bukan hanya tadi ini sudah wudu atau belum, tadi ini sudah niat atau belum. Bukan. Was-was bukan cuman itu. Diberi bisikan-bisikan itu namanya was-was. Jadi was-was itu bukan cuman ragu atau bimbang saja. Was-was itu juga bisikan-bisikan buruk itu, atau bisikan-bisikan baik. Setan itu tahu kalau jenengan ini, wah ini tidak bisa diganggu. Setan itu tahu kalau jenengan ini orang ahli ibadah, tidak diberi was-was dengan Anda supaya nyolong sandal atau minum-minuman keras, percuma. Anda diberi was-was, diberi bisikan untuk jadi orang merasa lebih baik dari yang tidak ngaji. Begitu. Anda dilihat sama setan ini wiritannya istiqomah. Bagaimana caranya menghancurkan wiritan panjenengan? Diberi was-was oleh setan, tambah terus, akhirnya satu momen ada nikahan, hajatan, gak kober, tidak dibaca sama sekali. Sukses dia. Itu termasuk was-wasnya setan. Jadi was-was setan itu bukan hanya membuat kita ragu atau bimbang dalam satu urusan, tapi juga memberi bisikan, termasuk was-wasnya iblis kepada Nabi Adam supaya makan buah terlarang. Tapi kan itu memang sudah pasti bakal turun juga. Tapi was-was. Nah, mengenai bagaimana caranya iblis membisiki Nabi Adam, nah itu ulama beda pendapat. Karena iblis waktu itu kan sudah disuruh keluar, suruh sujud, tidak mau. Akhirnya disuruh keluar dari surga, kan sudah keluar. Lah kok bisa dia itu ngasih tahu Nabi Adam untuk makan buah terlarang? Nah itu ada beda pendapat banyak sekali. Walhasil terjadi
Ya, ada yang mengatakan dia masuk menyelinap lewat badannya ular. Masuk di badannya ular, dia masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan tidak, was-wasnya dari luarnya surga sampai ke dalam surga. Was-was dari jauh, Pak. Jadi mungkin pakai seperti di telepon ini. Was-wasnya dari jauh. Tapi yang pasti was-wasnya Nabi, was-wasnya malaikat, was-wasnya iblis ke Nabi Adam kena dan Nabi Adam makan. Dan Nabi Adam pun turun. Padahal waktu itu iblis sudah diusir. Seperti itu seorang Nabi Adam aja bisa kena, apalagi yang Bani Adam. Beda antara Nabi dengan Bani itu beda banget. Al-Khonnas itu apa? Al-Khonnas itu yang sembunyi atau mengkerut. Mengkerut, sembunyi dia. Mungsret bahasa Jawa. Kalau dia lagi lupa, si manusia dia akan menyerang dengan was-wasnya. Nolong. Ya. Maling. Itu loh pacaran. Dilukai. Oh, diusahakan. Tapi kalau si orang tadi ingat kemudian berzikir kepada Allah, dia khonnas, dia mungsret, dia sembunyi dia. Tapi kan kita tidak bisa 24 jam zikir eling nang Gusti Allah, tidak bisa. Wa yata'akhir anhu idza dzakarahu. Kalau sudah zikir ke Gusti Allah, dia sembunyi, mundur dia. Min syarril waswas al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang mewaswasi di dalam hatinya manusia. Makanya setan iblis itu nanti akan ceramah, dia mengadakan mauidhah. Iya, di dalam neraka dia akan menceritakan mauidhah. Marilah para hadirin yang berada di neraka, kita mendengarkan mauidhah dari panjenenganipun iblis. Fa'alaihi falyatafaddal masyhura. Waduh, meso. Orang-orang penghuni neraka itu meso. Waduh, ya yang orang Inggris ya meso cara Inggris, mungkin yang Jawa paling banyak visual. Ngamuk orang-orang itu. Oh, ini dulu yang ngajak kita. Iblis duduk di singgasananya dari geni. Kita katakan panas ini ceramah nih. Dulu kalian tak paksa kan? Kayak kena sekat. Pernah saya maksa jenengan? Kata iblis. Lah ya, jawaban, kata iblis. Pernah saya maksa, kamu saya tarik, kamu saya paksa, kamu saya dorong, kamu saya ancam, pernah? Konconya, karo. Saya tidak pernah maksa kamu. Kamu tak beri godaan, tak beri perangkap, kamu kena. Saya janjikan kepadamu hal-hal baik, tidak saya beri. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian hal-hal baik dan diberi. Kalau kamu nurut dulu, saya jangan salahkan kamu, jangan salahkan saya. Itu salahmu dewe, aku dewe loro kok. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada iblisnya turun. Ceramah dia nanti di neraka ini. Salah apa saya sama kamu? Itu saking jahatnya iblis ya. Dia sudah diazab itu. Sik ngicil, wis padha lorone. Sudah sama-sama sakit itu. Masih menghina ke anak-anak Nabi Adam karena dia sangat bencinya sama kita. Si Tuhan menjanjikan kamu hal-hal baik, kamu tidak nurut. Sekarang orang-orang yang nurut sama Tuhan ini dapat enak. Saya janjikan sama kamu ya tak janjeni dok. Jadi simboli ghosting. Nah memang saya ghost, kata dia. Saya ini memang ghost, setan saya ini iblis. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Tapi tidak ada manfaatnya nyalahkan saya. Karena apa? Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu apa? Hati. Dia di sodr. Alam nashrah laka sodrok. Sodrun satu. Sudur banyak. Sodrun
satu. Jamaknya sudur. Setan itu memberi was-was di hati-hati manusia. Dia tidak memaksa secara fisik. Ya manusianya kena. Ya. Yang gangguannya ini bukan hanya dari setan model manusia, setan model jin saja. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Jadi ada pendapat para ulama bahwa jin itu kan juga akan ditanya oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya cipta jin atau manusia kecuali hanya untuk ibadah. Berarti jin juga akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Kalau anjing, gajah, macan, nah itu enggak. Karena mereka binatang, tidak ditanya. Kecuali beberapa binatang yang akan masuk surga seperti Qitmir, anjingnya Ashabul Kahfi, ontanya Nabi Soleh, dan ada beberapa yang lain. Gunung Uhud masuk, pelepah kurma yang disandari Rasul masuk, dan beberapa yang lainnya. Tapi kalau binatang pada umumnya tidak. Jadi kalau jenengan sudah sayang sama kucing atau sama burung, itu puas-puaskan waktu di sini, tidak ketemu lagi. Di sana lebih bagus nih. Kucingnya lebih lucu, tidak buang air kucingnya. Burungnya itu juga kalau tidak usah dikasih sangkar, biar aja terbang. Kalau jangan lapar, mana nih kita makan bisa. Tapi kalau manusia dan jin kan ada hitungannya. Makanya manusia dan jin ini juga diganggu oleh iblis. Tapi dia lebih benci ke anak-anak Nabi Adam. Jin itu juga diganggu. Jin diganggu jin. Manusia diganggu jin dan manusia. Kalau manusia yang ganggu jin ya repot ya. Walaupun ada ya orang yang memanfaatkan jin untuk pribadinya itu kan ada. Tapi yang umum manusia diganggu jin dan manusia. Karena manusia yang tingkah lakunya seperti jin, seperti setan banyak. Jadi kalau misalnya seorang teman yang ngajak maksiat itu termasuk setan itu. Yuwaswisu itu minal jinnati wan nas iki. Ngejak maksiat, dengan minta solusi, diberi solusi yang buruk sama dia. Jangan minta supaya caranya, ya apa caranya supaya saya bisa enak minum. Entah mau banget. Nah itu setan. Itu yuwaswisu fisudurinnas minal jinnati wan nas, ya itu. Ya. Ada mantenan. Ya apa ini? Sholat subuhnya atau sholat dohornya sengkoi mari minal jinnati wan nas. Itu. Ya apa ini? Balap balik itu banyak itu minal jinnati wan nas itu. Kadang-kadang setan manusia itu lebih jahat. Karena kita nganggap dia teman. Setan das ireng kata orang Jawa. Setan tapi das ireng. Nah ada itu. Ngejak ndak sholat, ngejak ndak puasa, ngejak ngambil riba, ngejak pacaran. Ukti itu ya jadi setan juga kadang-kadang. Bahaya setan itu. Perempuan yang ngejak pacaran itu, yang ngerusak laki-laki. Laki-laki diajak maksiat. Itu setan ya. Perempuan ngejak maksiat, laki-laki pacaran sama si perempuan diajak zina. Itu bukan manusia, masih rupanya ayu. Tetap setan. Nah itu minal jinnati wan nas. Dua golongan. Jadi Anda tidak diserang oleh setan saja, Anda juga diserang oleh manusia. Setan berrupanya atau manusia sifatnya seperti setan. Karena sifatnya setan itu satu. Kalau jin itu masih ada yang baik. Jin itu banyak yang muslim. Kan banyak yang muslim di tangan Rasul dulu. Ya, tapi kalau setan tidak ada. Setan tidak ada yang muslim, semua tidak baik. Setan tugasnya apa? Ngejak manusia untuk masuk neraka. Jadi ini anak konco suka ngejak maksiat, ini berarti setan nih. Secara sifatnya, karena dia ngejak Anda ke neraka. Semoga kita selamat di dunia wal akhirah. Ini tadi akhir pembahasan surat An-Nas. Semoga kita aman dari gangguan minal jinnati wan nas. Amin ya rabbal. Jazakumullah khairan katsiran.